Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam walaupun dadakan, walaupun itu ya, kajian kita sangat sederhana, tetapi kita tetap istiqomah, tetap kita rutinkan adwa muhawa inkola, dirutinkan, didawamkan walaupun hanya terbatas, sederhana, dengan waktu yang sederhana, dengan kajian yang sederhana. Nah, mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menjadi wasilah sebagai ahabul a'mal ilallah, amal yang salah satu amal yang paling Allah cintai, karena keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, baik di setiap pagi, petang, atau waktu-waktu lainnya. Baiklah, hari ini melanjutkan ya yang kemarin kita membahas tentang hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nah, kita akan lanjutkan hari ini dan mohon partisipasinya ya dari semuanya. Nanti ada yang baca, baik Umi Yuyun atau yang lainnya, kita sama-sama ngaderes, pokok namanya mengkaji satu ayat, satu hadis, beberapa ayat, beberapa hadis ini kita lalui. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita baca betul-betul memberikan asar, memberikan efek pengaruh baik kepada kita semua. Kita lebih paham lagi terhadap pemahaman keagamaan ya yang kita harus pelajari semuanya. Mudah-mudahan ma'rifatullah kita, ma'rifatul rasul kita semakin hari semakin memahami, semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan Rasulullah. Nah, baiklah, saya akan share screen. Nah, ini kemarin sudah ya bab 6. Kita sekarang menginjak pada bab 7, al-yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal. Seperti biasa, Syekh Imam An-Nawawi selalu memulai pembahasan hadisnya dengan mengutip beberapa ayat suci Al-Quran terkait keyakinan dan ketawakalan. Dan kenapa ini disandingkan ya antara yakin dan tawakal? Tentu saja ketika kita tidak memiliki keyakinan tentang sesuatu, tentu saja ketawakalan pun akan rendah ya. Tetapi semakin kita yakin, tentu saja ketawakalan kita baik kepada Allah ya, nah itu adalah akan meningkat. Nah, ketika kita saja ragu, misalnya ragu tentang akhirat, ragu tentang mizan, ragu tentang hisab, nah bagaimana mungkin ketawakalan kita akan muncul gitu. Tetapi semakin kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang benar yang akan kita lalui gitu, nah ini insya Allah akan memunculkan ketawakalan kita pada Allah. Nah, kita awali dari surah Al-Ahzab ayat 22. Silahkan siapa yang akan mau baca dulu surah Al-Ahzab, diterjemahkan ya dengan ayat 22, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Walamma ra'a, ketika tatkala melihat al-mu'minuna, orang-orang mukmin, al-ahzaba, kepada golongan-golongan musyrik yang bersekutu, qalu, mereka berkata, orang-orang mukmin, hadza, semua ini adalah
ma wa'adana, apa-apa yang telah Allah janjikan, yang telah dijanjikan kepada kita, Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, wasodaqo, dan benarlah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, wa ma zada, dan tidaklah menambah kepada orang-orang mukmin illa imanan, kecuali menambah keimanan, wa tasliman, dan ketundukan. Al-Ahzab 22. Baik, terima kasih Umi. Nah, jadi ini ya diawali tentang yakin dan tawakal ini, kenapa dengan surah Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 22, bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim di sini ya, walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang mukmin melihat Al-Ahzab, golongan-golongan musyrik yang bersekutu ya, mereka bersekutu dari kafir Quraisy, kemudian dari golongan orang Yahudi ya, ingin menyerang umat Islam baik di internal di Madinahnya maupun di luar. Qalu, nah mereka berkata, jadi bukannya gentar orang mukmin itu ketika mereka betul-betul melihat pasukan besar yang bersekutu, yang berkolaborasi itu. Qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallah wa rasuluh. Nah, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya sama kita gitu. Bahwa Rasulullah kan nanti ya akan saya ceritakan sedikit tentang Al-Ahzab ini. Nah, ini yang Allah janjikan dan sama Rasulullah janjikan, bahwa kemenangan itu semakin dekat gitu. Jadi bukan semakin gentar ketika melihat pasukan yang banyak itu. Wa sadaqallah wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan, dan tidak menambah kepada mereka melihat pasukan yang begitu besar itu, hanya yang bertambah itu bahkan keimanannya yang semakin bertambah, wa tasliman, dan ketundukan mereka yang semakin bertambah. Jadi ketika orang-orang mukmin melihat pasukan Ahzab yang sudah mengepung Madinah ya, mereka teringat bahwa Rasulullah sudah menyampaikan kemenangan itu sudah dekat. Jadi mereka malah berkata seperti ini. Ini yang Allah dan Rasulnya janjikan sama kita. Kita akan diuji, akan dicoba, yang akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Nah, sehingga Allah menunaikan janjinya ya, dan benarlah Rasulullah. Berita gembira yang selama ini disampaikan itu benar. Jadi ketika mereka melihat kedatangan pasukan Ahzab, yang muncul itu justru keimanan yang lebih kuat. Mereka lebih pasrah, tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, memasrahkan takdirnya, ketundukan kepada perintah Allah, dan malah semakin yakin gitu. Malah semakin yakin. Kan kalau melihat rasio, takut kan ada pasukan yang begitu besar yang akan kita tahu, sedikit saya gambarkan ya, perang Ahzab itu, bahwa masih ingat di sini semua ya tentang perang Ahzab, bagaimana Rasulullah begitu kewalahan ya dengan perang Ahzab ini. Sedikit saya gambarkan bahwa perang Ahzab ini mayoritas ulama menyampaikan ini perang Ahzab itu pada bulan Syawal ya, tahun ke-5 Hijriah, bahwa saat itu penyebabnya itu kenapa berlangsung karena ada kedengkian orang Yahudi Bani Nazir terhadap orang Muslim. Jadi setelah orang Muslim kalah ya dalam perang Uhud, kemudian ada gempuran-gempuran kecil ya. Nah ini orang Yahudi, mereka itu berkhianat gitu ya, malah berkonspirasi, melakukan makar gitu ya, karena orang Islam kan semakin kuat, sehingga pamor kekuasaan orang Islam semakin baik, dan orang Yahudi marah kan, mereka marah. Nah sehingga pamor kekuasaannya itu beralih pada Rasulullah ya dan orang-orang Muslim. Nah sehingga mereka merancang konspirasi terhadap orang Muslim, menghimpun pasukan ya, jadi cari teman lagi.
Nah, untuk bagaimana menyerang secara totalitas sampai tidak ada satupun dari kaum muslimin yang akan tersisa. Ini rencana orang-orang Yahudi. Sama, nah orang-orang Quraisy juga kan mereka belum puas ketika kekalahan dalam perang Uhud itu, mereka belum mampu memusnahkan semuanya secara totalitas. Nah, jadi masih ada kekuatan orang muslim di Madinah. Nah, setelah itu mereka kan mengirim pasukan kecil-kecil ya, sehingga mengancam gitu dan sebagainya. Nah, intinya mereka bersekutu ya. Ada dari pihak Yahudi ada 20 pemimpin, dari Bani Nadir gitu ya. Orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah lainnya. Pokoknya intinya bersepakat untuk menyerang orang-orang muslim secara bersamaan. Nah, mereka menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, sesungguhnya agama kalian itu lebih baik dari agama Muhammad dan kalian itu lebih berhak atas dia, atas Muhammad. Nah, jadi dihasut seperti itu. Nah, sehingga intinya mereka bergabung ya, dari suku Quraisy, suku Kinana, Gotofan, pokoknya mencapai 10.000 prajurit. Mereka berkumpul pokoknya ingin menyerang kaum muslimin. Nah, sehingga puluhan ribu pasukan itu ya, di Madinah kan orang-orang muslim hanya belum banyak ya, sehingga dengan kecerdasan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah ya ketika bermusyawarah dengan para sahabat, Salman Al-Farisi mengusulkan Al-Ahzab ini kan tentang menggali parit ya. Jadi Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit, sehingga betul-betul ya mereka membuat strategi dengan puluhan ribu prajurit yang sudah disiapkan dari lawan itu. Mereka menggali parit. Nah, ketika menggali parit itu luar biasa, itu bukan sesuatu yang mudah. Mereka itu kewalahan gitu ya dengan keterbatasan makanan, bahkan mereka rela tidak makan selama 3 hari gitu. Namun begitulah iman, keteguhan iman tidak menjadikan mereka putus asa. Bahkan mereka lebih semangat lagi menggali paritnya gitu ya. Apalagi Rasulullah ikut serta sendiri menggali parit gitu ya. Seorang pimpinan langsung menggali parit gitu, ikut. Nah, sehingga luar biasa banyak keajaiban ya dalam peristiwa menggali parit itu. Diantaranya pernah terjadi ada ya memang kekurangan makanan ya, kelaparan, Rasulullah juga kelaparan. Kemudian ada salah seorang sahabat ya, dia menyembelih seekor hewan ya, kemudian memasak hanya 1 sok tepung gandum. Kemudian Jabir menyuruh Rasulullah untuk makan ya bersama beberapa sahabat. Jadi masaknya sedikit, tetapi Rasulullah justru mengajak semua ya, 1.000 orang yang sedang menggali parit itu Rasulullah ajak. Nah, tetapi subhanallah ya, keberkahannya walaupun hanya dengan sedikit yang dipasak, tetapi cukup untuk 1.000 orang, semuanya kenyang yang 1.000 orang itu. Kemudian juga ketika menggali parit itu, nah ini yang berkaitan dengan ayat ini, bahwa Rasulullah ya ketika menggali parit kan ada seorang sahabat yang menggali parit, kemudian terhalang dengan tanah yang keras, nah, sehingga tidak bisa menggali. Kemudian melaporkan pada Rasulullah kayak batu besar gitu ya. Kemudian Rasulullah sendiri yang datang, beliau mencangkul Bismillah. Nah, ketika Bismillah itu beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi kunci-kunci Syam. Nah, ini memberi penguatan kepada orang muslim bahwa nanti kita akan bisa menaklukkan kota Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istananya yang memiliki cat merah. Nah, kemudian Bismillah lagi, beliau menghantam kedua kalinya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku diberi tanah Persia. Nah, nanti tanah Persia akan ditaklukkan. Demi Allah, saat ini pun aku bisa melihat istana Bandain yang bercat putih. Nah itu ya, jadi memberikan penguatan kepada orang-orang Islam. Nah, kemudian pas ketiga kalinya beliau menghantamkan, beliau mengatakan Bismillah, kemudian hancurlah tanah itu, dan beliau menyampaikan Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, di tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang Son'a. Nah, jadi
dari peristiwa ini ya, subhanallah, itu memperlihatkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menambah keyakinan gitu, menambah harapan orang-orang beriman kepada Allah gitu ya. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka justru mengolok-olokkan Rasulullah ya. Mereka mengolok-olokkan, lihat apa yang dikatakan Muhammad, dia menjanjikan kepada kalian kunci Yaman, istana Madain, pintu gerbang Sor'a, padahal saat ini menghancurkan satu batu besar saja nggak bisa gitu. Pokoknya Muhammad itu penipu. Nah, itu orang-orang munafik, mereka seperti itu. Nah, di ayat ini makanya ketika walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang mukmin melihat al-ahzab ya, golongan-golongan musyrik yang bersekutu, qalu, nah mereka itu bukannya gentar tetapi mereka malah gembira gitu. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Oh, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya sama kita. Wa sadaqallah wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan demikian tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan gitu ya, yang semakin bertambah itu bukan gentar tetapi iman mereka semakin bertambah, wa tasliman, ketundukan mereka, ketawakalan mereka, keyakinan mereka semakin bertambah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantara kaitannya ya surah Al-Ahzab dengan keyakinan dan ketawakalan. Nah, baiklah, mari kita baca lagi yang ayat selanjutnya, silahkan. Siapa lagi selain Umi? Ini surah Al-Ahzab. Silahkan. Tapi untuk artinya mungkin nanti langsung saja ya. Iya, siap. Dan Nono. Mau nanti aja, mau sekarang dikecilin? Nanti aja ya? Iya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu. Sebentar Bun, ada yang masuk dulu Bun. Ya. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ali Imran ayat 173 sampai 174. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaitu orang-orang yang qala lahumun nas, qala berkata ya. Iya, berkata lahumun nasu, orang-orang yang Anas dulu Bun. Anas, orang-orang yang taat sama Allah dan Rasul berkata kepada mereka. Orang-orang dan Rasul berkata, innan nasa, sesungguhnya manusia qad jama'u lakum, qad jama'u, orang-orang musyrik itu mengatakan ya, kalau mana ini artinya lagi? Berkumpul ya. Oke. Fakhshawhum, susah ya ininya dikecilin. Bisa mengartikan kata perkataannya. Oh iya, nggak apa-apa, dibaca aja Bun, terjemahnya dulu nanti. Sasar kena ya. Kan kami latihan Bun tiap hari kita. Terus bergerak. Mana ini sepotong? Udah Bun, udah semuanya. Dibaca aja terjemahnya Bun. Sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kafir,
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Baik. Ketutup. Ya. Makasih Bunda. Nah, jadi ini ya masih nyambung ya, ini di surah Al-Ahzab. Bagaimana kondisi umat Islam yang melihat musuh itu bukan semakin gentar, tetapi mereka semakin zadahum imana. Nah, di sini ya, alladzina, yaitu orang-orang yang qala lahumun nas. Nah, jadi orang-orang yang taat sama Allah dan Rasul tadi ya Bun, orang nas ini orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya berkata kepada mereka, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, bahwa orang-orang kafir ya, manusia yang kedua itu sesungguhnya orang-orang kafir, qad jama'u, mereka telah mengumpulkan lakum ya bagi kalian, jadi sudah mengumpulkan pasukan perang ya untuk kalian, fakhshawhum. Nah, mereka itu takutlah kepada mereka gitu. Jadi ini tadi ya, orang-orang yang taat sama Allah dan Rasulnya yang kepada mereka ada orang-orang musyrik mengatakan. Nah, jadi orang-orang musyrik itu nyingsienan inti namanya kepada orang mukmin, bahwa inana, sesungguhnya orang-orang musyrik itu qad jama'u, mereka sudah mengumpulkan pasukan ya lakum untuk menyerang kalian, fasyauhum, hendaklah kalian takut kepada mereka, fazadahum imana. Tapi justru sebaliknya, justru perkataan mereka itu justru menambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka menjawabnya, hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, menjadi penolong kami gitu. Ini subhanallah ya, kita mesti banyak membaca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Fanqalabu bi ni'matin minallah, sehingga fanqalabu, maka mereka kembali bi ni'matin minallah, dengan nikmat yang besar dari Allah ya, wa fadlin, dan karunia dari Allah, lam yamsashum su. Nah, ini benar berarti ya. Jadi mereka tidak mendapatkan su gitu ya, bencana apapun gitu. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, ini subhanallah ya. Jadi ketika bayangkan 10.000, mereka punya 1.000 pasukan akan diserang oleh 10.000 yang bersekutu. Nah, bukannya yang hadir itu bukan rasa takut, tetapi justru dengan pasukan yang sedikit itu mereka semakin bertambah kuat gitu ya, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka menyerahkan sepenuhnya urusannya sama Allah. Cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Sehingga kita tahu bahwa yang saya ceritakan tadi di perang Ahzab, dengan kondisi umat Islam yang hanya 1.000, kemudian para yang menyerangnya 10.000, tetapi mereka begitu dengan strategi menggali parit ya, sehingga kewalahan orang-orang yang Al-Ahzab tadi, pasukan yang menyerang tadi. Nah, sehingga Allah pun menurunkan bala tentaranya ya, berupa malaikat-malaikatnya Allah turunkan, sehingga alhamdulillah kemenangan ada di umat Islam. Nah, ini luar biasa ya dari tentang keyakinan dan ketawakalan ini. Seandainya saja orang-orang muslim ya hanya 1.000 pasukan, kemudian menghadapi 10.000 pasukan dengan lengkapnya mereka ya, dengan begitu kuatnya, kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, itu nggak mungkin akan menang.
tetapi karena keyakinan, ketawakalan, memasrahkan, tawakal sepenuhnya. Nah, kita pun sama ya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita tawakalnya itu masih kurang gitu. Jadi sepenuhnya diserahkan sama Allah berbagai urusan, dan Allah sendiri gitu ya yang akan membantu. Nah, tentunya tawakal itu setelah ikhtiar, setelah doa, setelah semuanya maksimal ya. Nah, ini di surah Al-Furqan dikuatkan lagi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertakwalah kepada Allah yang Al-Hayyu, yang maha hidup ya. Alladzi la yamut, Allah yang tidak akan pernah mati gitu. Jadi ini ketawakalan kita sama Allah harus ditingkatkan lagi. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya kita seorang mukmin bertawakal gitu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kita sudah membulatkan tekad ya, azamta fatawakkal 'alallah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah punya niat, misalnya kita ingin mengadakan kegiatan apa ya, jangan banyak luh lah, aduh gimana ya nanti, aduh. Nah, kadang kita sebagai manusia seperti itu ya. Kita sudah mengazamkan, misalnya membulatkan tekad, ingin punya cita-cita apa, misalkan anak kita dengan kondisi ekonomi kita yang terbatas, kemudian kita ingin memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak kita misalnya, nggak usah mikir gimana nanti biayanya dari mana, dan pokoknya kita sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, dan Allah sendiri gitu ya yang akan menolong kita gitu. Nah, baiklah, ayat-ayatnya sudah satu ayat lagi sebelum hadis yang pertama ya. Kita bahaslah tambah 10 menit beberapa hadisnya, karena ini kan bahasan hadis sebetulnya. Silahkan di surah Al-Anfal ayat 2, silahkan ada yang mau membaca dan menerjemahkan sambil ngalah lancarnya bun, silahkan. Adakah? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala telah berkata Allah Ta'ala, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina, yaitu mereka, idza dzukira, apabila disebutkan Allahu, nama Allah, wajilat, maka bergetarlah qulubuhum, hati-hati mereka. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadat, maka bertambahlah hum, kepada mereka, imanan, keimanannya. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka lah, yatawakkalun, mereka bertawakal. Baik. Nah, ini ayat selanjutnya, terima kasih Umi ya. Ini sudah diingatkan lagi mengenai tawakal ya. Keutamaan bertawakal itu diantara faidahnya di sini disampaikan di surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Ini ciri-ciri mukmin itu ya, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat ya kepada mereka itu, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka gitu ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, inilah diantara indikator mukmin ya. Mudah-mudahan kita ada beberapa itu ya yang kita miliki. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati kita, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan, dan semakin hari yatawakkalun, bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah. Nah, diantaranya itu adalah keutamaan tentang
ayat-ayat tentang tawakal. Nah, kita baru masuk pada hadis yang pertama ya, ini udah lebih 4 menit, nggak apa-apa lah, satu hadis saja kita bahas. Silahkan dibaca, ini hadis yang terkenal sekali ya ini hadisnya. Silahkan, ada yang mau baca hadis ini? Boleh? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahadits. Adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, yang pertama, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Abbas, qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat, ditunjukkan alayya, kepadaku, al-umamu, segolongan umat, faraitu, lalu saya melihat, an-nabiyya, kepada seorang nabi, wa ma'ahu, dan bersama nabi itu ar-ruhaita, golongan kecil, wan nabiyyu, wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu, bersama nabi itu ar-rajulu, seorang, warrajulani, dan 2 orang pengikut, wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi, laisa ma'ahu ahadun, tidak bersamanya 1 orang pun pengikut, idrufi'a, tiba-tiba dilihatkan li, kepadaku, sawadun azim, rombongan yang besar, fadhanantu, maka saya mengira, annahum, mereka itu ummati, umatku, fakila, lalu dikatakan li kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah rombongan Nabi Musa dan kaum-kaumnya, walakin idzur, tetapi lihatlah, ilal ufuki, ke ujung ufuk, fanadhartu, lalu aku melihat, fa idza sawadun azimun, ketika itu ada rombongan yang besar, faqilali, lalu dikatakan kepadaku, undur ilal ufuqil ukhra, lihatlah ke ufuk yang lainnya, fa idza sawadun azim, maka ketika aku pun melihat rombongan yang besar, faqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu, wa ma'ahum, dan bersama mereka, sab'una alfan, ada 70.000, yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, ke surga, bighairi hisab, tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa mendapatkan siksa. Tsumma nahadha, kemudian bangkit Rasul, fadakhala, lalu masuk manzilahu, ke rumahnya, fakhadha, maka berbicaralah an-nasu, manusia, fi tentang aku, ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang, yadkhulunal jannah, masuk surga, bighairi hisabin, dan tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa mendapatkan siksa. Faqala, lalu berkata ba'duhum, di antara mereka, fala'allahum, mungkin mereka, alladzina sahibu Rasulullah, orang mereka sahabat Rasul, yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata ba'duhum, di antara sebagian mereka, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam, mungkin mereka adalah orang-orang wulidu yang dilahirkan fil Islami, dalam Islam, falam yusyriku, dan mereka tidak menyekutukan billahi, kepada Allah, syai'an, sedikit pun, wa dzakaru, dan mereka membicarakan asya'a, tentang sesuatu, fakharaja, lalu keluarlah
alaihim kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Rasul berkata, "Malladzi yakhuduna fi?" Apa yang kalian bicarakan? Fa'akhbaru, lalu mereka memberitahukan kepada apa yang mereka bicarakan. Faqala, lalu Rasul berkata, hum, mereka itu adalah alladzina la yarquna, yaitu orang-orang yang tidak pernah menjampi, wala yastarquna, dan tidak dijampi-jampikan, wala yatatayyaruna, dan tidak mengundi nasib, wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Faqama, lalu berdiri Uqasyah bin Makhis, Uqasah bin Mahis, dan Mihsan, Mihsan. Maka berdiri Uqasah bin Mihsan, faqala, lalu berkata Nabi, ud'allah, mintalah, berdoalah panggillah, sama Allah, berdoalah ya Rasul, berdoalah sama Allah. Iya, berdoalah Allah kepada Allah. Ayaj'alani, semoga Allah menjadikan aku minhum, golongan mereka. Faqala, lalu berkata Rasul, anta minhum, engkau adalah bagian dari mereka. Summa qama, lalu berdiri rajulun akhar, seseorang yang lain. Faqala, lalu berkata, ud'allah, berdoalah kau kepada Allah, ayaj'alani minhum, semoga Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Faqala, lalu Rasul berkata, sabaqaka, telah mendahului kepadamu biha Dengan permohonan tadi, Bu. Dengan permohonan tadi, Uqasyah, yaitu Uqasyah, kau telah didahului oleh Uqasyah. Muttafaq alaih. Baik Bunda, terima kasih. Ini ya, Imam An-Nawawi dalam bab at-tawakkul, al-yakin wat tawakkul ya, keyakinan dan tawakal. Beliau mengawali hadisnya dengan yang begitu panjang, hadis dari Abdullah bin Abbas. Ini tentang keutamaan tawakal ya, bahwa tadi sudah disampaikan keutamaannya itu diantaranya masuk surga tanpa dihisab dulu, masuk surga tidak diazab dulu. Karena kan memang kalau yang hisab dulu kemudian nanti masih ada ya dosa-dosanya, itu kan diazab dulu ya sebelum dimasukkan ke surga. Ada kelompok seperti itu. Tetapi yang memiliki ketawakalan kepada Allah itu mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, di sini hadis dari Ibnu Abbas ya, bahwa tadi dibaca oleh Umi, uridat alayyal umam, sudah diperlihatkan kepadaku ya berapa umat, faro'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait, dan aku melihat nabi yang hanya dengan sekelompok kecil gitu ya. Nanti itu diantara nabi-nabi itu bermacam-macam ya. Ada yang nabi hanya dibersamai dengan sekelompok kecil gitu. Kemudian nabi yang hanya pengikutnya 1 orang, 2 orang. Ada nabi yang laisa ma'ahu ahadun, bahwa tidak dibersamai oleh siapapun gitu ya. Nah, kemudian di sini diperlihatkan ada umatnya Nabi Musa ya, sawadun azim, dengan kelompok yang besar. Kemudian diperlihatkan juga kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mudah-mudahan kita berikhtiar semuanya untuk bisa menjadi kelompok ini, sawadun azim. Nah, ini hadhihi ummatuka, nah ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan, ada nanti itu di yaumil akhir itu ada 70.000 nya, 70.000 di antara umat Nabi Muhammad yang mereka itu yadkhulunal jannah, mereka masuk surga tanpa dihisab dulu, mereka masuk surga wala azabin, tidak diazab dulu. Nah, sehingga
para sahabat kan penasaran ya, mereka penasaran. Nah, fakhadan nas fi ulaika alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Siapa gitu kelompok yang kok bisa gitu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab dulu. Nah, kemudian mereka mengira-ngira jawabannya. Kayaknya, nah ini kayaknya fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Nah, kayaknya mereka menyampaikan bahwa yang masuk surga tanpa dihisab itu pokoknya yang selalu menyertai Rasulullah gitu. Kayaknya ini sahabat yang selalu menyertai Rasulullah. Kemudian mereka mengira-ngira lagi gitu ya, mengira-ngira lagi. Atau bisa jadi misalnya pala alahum alladzina wulidu fil Islam, kayaknya yang pernah kecampuran ya, pokoknya mereka terlahir Islam, falam yusyriku billahi syai'a, pasti mereka belum pernah melakukan musyrik gitu ya sedikit pun. Wadzakaru asya, mereka pokoknya mereka menyampaikan kemungkinan lainnya gitu ya, mereka berspekulasi kayaknya ini, kayaknya ini, kayaknya ini. Fakharaja alaihim Rasulullah, maka Rasulullah keluar menghampiri mereka. Tadi disampaikan ya, maladzi takhuduna fi, apa yang kalian bicarakan itu apa gitu. Fa akhbaruhu, maka mereka menceritakan, memberitahukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab. Nah, tadi kan mereka menduga-duga, ini nih yang masuk surga, yang 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab, mereka wala azab, tidak diazab. Ini nih kata Rasul, humul ladzina, ya yang pertama, yang kelompok umat Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab itu. Nah, mudah-mudahan semuanya berikhtiar ya, bisa masuk golongan ini. Ini yang pertama adalah humul ladzina la yarqun, mereka yang tidak, mereka orang-orang yang tidak meruqyah. Jadi tidak meruqyah, wala yastarkun, juga tidak minta. Nah, ini kita udah belum belajar ya, wajan istafa'ala itu diantaranya mengartikannya meminta, yaitu orang-orang yang la yarquna. Yang pertama ya, mereka yang tidak meruqyah, dan yang kedua wala yastarquna, yang tidak minta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, tidak bertatayur, meramal nasib dengan burung misalnya, dengan apa gitu. Pokoknya wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka menyerahkan diri, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sehingga Ukasyah gesit ya, gercep kalau kita mah. Ud'ullah ya Rasul, berdoa sama Allah gitu ya, ayaj'alani minhum, supaya aku dijadikan di antara kelompok mereka. Faqala, kemudian Rasulullah jawab, anta minhum, ya kamu termasuk di antara mereka. Cuma qala rajulun akhar, nah ini makanya harus gercep ya dalam segala sesuatu. Nah ini ketika ada laki-laki lainnya minta sama ya, ud'ullah ayyaj'alani minhum ya Rasul, berdoalah sama Allah supaya aku juga bisa menjadi bagian dari mereka. Faqala, maka Rasulullah menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, sudah mendahului gitu ya kepadamu Ukasha. Jadi Ukasyah sudah mendahului kepadamu. Nah, ini jadi di antara faidah atau keutamaan tawakal. Nah, di sini disampaikan ya, tidak meruqyah, minta diruqyah. Kalau ada yang meruqyah diri sendiri, itu mah bentuk salah satu ketawakan kepada Allah. Misalkan ketika kita ada gangguan, kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita minta ketergantungan, minta diruqyah sama orang lain, nantinya khawatir bergeser ketawakalan kita ya, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Nah, itu mudah-mudahan kita semua betul-betul dalam keseharian ini termasuk wa ala rabbihim yatawakkalun, yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah gitu ya. Kalau bisa sih ya berdoa segala sesuatu itu sama Allah gitu ya, tidak minta diruqyahkan sama orang lain, tidak minta didoakan sama orang lain, karena takut melenceng nanti hati kita, jadi ketergantungan sama orang yang
menjadikan wasilah mendoakan kita gitu, tetapi langsung saja kita bertawakal sama Allah. Ada gangguan apapun, ada masalah sebesar apapun, wa ala rabbihim yatawakkalun, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini diantaranya baru satu hadis sudah lebih 19 menit ya. Mungkin nggak apa-apa, hanya satu hadis saja yang akan kita bahas hari ini, karena ini masih banyak juga hadis-hadis yang lainnya. Yang terpenting kita berikhtiar, kita berazam ingin menghatamkan beberapa kitab ya. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir, bahwa kecintaan kita terhadap ilmu, mempelajari beberapa kitab, beberapa buku, memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian kita belajar membiasakan ya menerjemahkan Quran, menerjemahkan hadis. Kalau sudah terbiasa, insya Allah gitu ya, zauk rasa kita ketika tilawah Quran dan membaca hadis itu akan sangat berbeda gitu. Rasakan hati kita akan semakin merasa dekat dengan Allah gitu ya, semakin mencintai Rasulullah dengan memahami kalam-kalam Allahnya, dengan memahami kaul-kaul Nabi gitu ya. Nah, itu saja yang kita ikhtiarkan di setiap harinya, tidak terlepas dari Quran hadis bab apapun gitu ya, dan diselingi dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai wasilah untuk kita bisa memahami dari bahasanya gitu. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dokter yang telah memberi pencerahan, mengawali langkah kita, mengiringi selalu dengan kajian-kajian ilmu samawi. Semoga kita lebih menggila lagi, gali ilmunya lalu amalkan. Action untuk hari ini, marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah dengan memulai langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita manusia hanya berusaha dan Allah lah yang menentukan segalanya. Baik, karena waktu sudah jadwalkan untuk kegiatan lain. Terima kasih kepada Bu Dokter dan semua partisipan. Marilah kita tutup